Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi energi dalam sel. Apakah kalian tahu apa itu transformasi energi dalam sel? Transformasi energi dalam sel merupakan proses perubahan energi yang terjadi di dalam sel. Nah, organisme heterotrof atau organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri memperoleh sumber energi dari makanan yang mereka konsumsi. Dan organisme autotrof merupakan organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Contoh dari organisme autotrof adalah tumbuhan. Nah, transformasi energi dalam sel ini terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh organisme yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil, seperti tumbuhan. Nah, klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Hasil dari reaksi ini juga berupa oksigen. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Nah, contohnya pada saat kita memakan sayuran. Sayuran merupakan tumbuhan yang mengandung klorofil. Akibatnya, energi yang terdapat dalam tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, energi yang terdapat di dalam sayuran akan berpindah ke dalam tubuh kita. Kemudian, di dalam tubuh kita akan diubah menjadi energi potensial oleh mitokondria. Nah, transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Nah, di dalam mitokondria ini, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot dalam makhluk hidup dan sel saraf. Dapat kita lihat di sini, ini adalah gambar mitokondria. Mitokondria terdapat di dalam sel. Nah, di mitokondria inilah zat makanan akan diubah menjadi energi. Selanjutnya yaitu metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Nah, metabolisme ini terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau juga biasa disebut anabolisme, seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme, seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Perubahan bentuk energi dalam fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan reaksi anabolisme. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O dan juga karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil pada daun menghasilkan oksigen.
dan juga senyawa glukosa atau C6H12O6. Kemudian, glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Bisa kita amati pada gambar ini. Cahaya matahari diserap oleh klorofil. Kemudian, air H2O ditambah karbon dioksida akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Kemudian, respirasi. Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, dari respirasi ini akan dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Apakah perbedaan respirasi dengan fotosintesis? Respirasi merupakan perombakan glukosa, sedangkan fotosintesis adalah pembentukan glukosa. Jadi, glukosa yang dihasilkan pada proses fotosintesis tadi akan dirombak pada proses respirasi untuk menghasilkan energi. Berikut adalah reaksinya. C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida plus 6H2O atau 6 molekul air dan juga energi. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.